Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Sidang Jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala dan kali ini saya akan membahas satu topik yang saya beri judul keputusan. Saudaraku, dalam hidup kita setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, setiap detik kita ini diperhadapkan pada keputusan demi keputusan. Bahkan kalau saya boleh katakan, hidup kita ini, sepanjang hidup kita ini adalah rangkaian keputusan demi keputusan yang harus kita ambil. Baik itu keputusan yang kita sebut keputusan kecil, ya untuk hal-hal perkara-perkara yang sepele, yang kecil, kita harus ngambil keputusan. Tapi juga bisa keputusan-keputusan besar yang nantinya akan berdampak luas di dalam kehidupan kita di masa mendatang. Nah, saudaraku, kita melihat firman Tuhan ya di dalam Kisah Para Rasul 15, ayatnya yang ke-28. Dikatakan demikian, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Nah, selanjutnya saudara bisa baca sendiri. Ini adalah ayat yang merupakan bagian dari apa yang disampaikan oleh para rasul dalam sidang di Yerusalem. Saudaraku, pada waktu itu murid-murid Tuhan, para rasul bersidang di Yerusalem. Karena pada saat itu Injil mulai diberitakan ke bangsa-bangsa lain dan terjadilah benturan. Di mana untuk bangsa-bangsa lain yang menerima kabar baik, apakah mereka harus atau wajib memelihara hukum Taurat? Adat istiadat, peraturan-peraturan yang sama orang Yahudi itu memang merupakan bagian dari hidup mereka. Jadi orang Yahudi punya aturan soal makanan, punya aturan soal bagaimana mereka menjalankan ibadah. Karena kekristenan pada zaman itu, pada gereja mula-mula itu kan diawali dari orang-orang Yahudi, saudara, ya, dari agama Yahudi, kemudian Tuhan Yesus datang mengajarkan atau memberitakan Injil, mengajarkan keselamatan di dalam dirinya yang menjadi anak domba yang dikorbankan, dan kemudian setelah itu Injil diberitakan, kabar baik diberitakan. Terus bagaimana dengan Taurat atau hukum-hukum Yahudi, saudara, ya? Tidak boleh makan ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, memelihara sabat dan sebagainya. Itu bagaimana? Nah, terjadi benturan, nah mereka berdoa, mereka bersidang, dan kalimat ini muncul, saudara, yang berkait dengan keputusan. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini menarik, saudara. Jadi ketika mereka ngambil keputusan, ini para rasul yang bersidang ini, mereka itu sadar sepenuh bahwa ada satu pribadi yang ikut hadir. Yang seringkali diistilahkan sebagai senior partner, saudara ya. Jadi mereka ini, murid-murid Tuhan, para rasul ini punya senior partner, yaitu penasehat, sang parakletos atau sang penasehat, yaitu Roh Kudus. Dan dengan penuh keyakinan mereka berkata bahwa inilah keputusan Roh Kudus, yang mana juga merupakan keputusan kami. Jadi kesepakatan, keputusan dari para rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau ini menjadi teladan di dalam kita menjalani hidup dalam mengambil keputusan demi keputusan, alangkah indahnya hidup kita. Aman dan nyaman menurut saya. Karena apa? Barang siapa dipimpin Roh Kudus ya nggak akan pernah salah, saudara. Nah, begini, bicara tentang keputusan, saudaraku. Sebetulnya keputusan itu merupakan kemampuan mengambil keputusan itu merupakan anugerah, berkat anugerah. Karena Allah itu menciptakan manusia yang diciptakan menurut gambar dan teladan Allah, ya. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, imago Dei, yaitu menurut
Tuhan Yesus, Sang Imago Dei, itu terkandung di dalam keserupaan dengan gambar Allah itu terkandung sifat manusia yang saya katakan itu merupakan berkat atau anugerah, yaitu kehendak bebas dan kehendak memilih atau kehendak memutuskan. Nah, kebebasan untuk mengambil keputusan di dalam hidup ini itu ada di dalam diri saudara, dalam diri saya, dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, setelah kita bertobat dan menjadi milik Kristus, kita tahu bahwa setiap pengambilan keputusan, kita nggak mau salah. Kita ingin keputusan kita itu benar, tepat, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Caranya bagaimana? Roh Kudus. Seperti para rasul ini, dia katakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Nah, pada waktu itu mereka memutuskan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi nggak usah ngikuti akan beban yang terlalu berat, ya, harus begini, harus begitu menurut peraturan hukum-hukum Taurat. Jadi mereka nggak boleh ini, nggak boleh itunya, itu diatur sederhana saja. Nah, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Tadi saya katakan bahwa kehidupan kita merupakan rangkaian keputusan yang harus kita ambil. Itu memang benar, saudara. Bukankah setiap kali kita bangun tidur, itu sudah diperhadapkan pada keputusan. Aku ini mau sikat gigi dulu, mau cuci muka dulu, atau mau mandi dulu, atau mau minum kopi dulu, atau mau buka HP dulu. Itu keputusan, saudaraku, ya. Nah, ini keputusan yang mungkin tidak terlalu kita khawatirkan karena itu tidak ada dampaknya. Tapi ketika kita diperhadapkan pada satu masalah di mana diperlukan satu decision, satu keputusan, maka di sana kita harus banyak berdoa sungguh-sungguh. Tapi sebetulnya, saudaraku, ya, untuk urusan-urusan yang tanda kutip sepele, sederhana, Roh Kudus juga ingin kok ikut campur dalam hidup kita. Jadi biarkan Roh Kudus itu menjadi penasehat kita, penghibur kita, pembimbing kita, bukan hanya pada keputusan yang kita anggap gede-gede, yang kita anggap besar-besar, dan pengaruhnya itu untuk masa depan kita termasuk sesuatu yang menentukan. Tidak, saudaraku. Yang kecil-kecil kita bisa izinkan untuk Roh Kudus juga memimpin. Kalau nanti Roh Kudus berkata begini, begitu, kalau kita peka, saudaraku, barangkali yang kecil itu nanti akan menjadi besar, saudara. Kita harus pahami bahwa besar atau kecil, izinkan Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Nah, keputusan secara analitis kalau kita ini manusia normal, saudaraku, ya. Kalau kita mau teliti, itu diambil dari topangan 3 unsur dalam diri manusia, yaitu pikiran kita, pertimbangan akal budi kita, emosi kita, dan juga keinginan kita, kehendak kita, tekad kita. Dan setiap keputusan itu ada resikonya, saudaraku. Ya, jadi jangan sampai kita nggak sadar nggak menyadari bahwa setiap keputusan itu selalu ada resikonya, saudara. Ada resikonya. Nah, tapi bagaimana kalau ada orang berkata, waduh, kalau setiap keputusan ada resikonya, aku nggak mau ambil keputusan. Nah, saya mau kasih tahu, tidak mengambil keputusan itu juga sebuah keputusan. Dan juga ada resikonya. Misalnya dalam bisnis, saudara, ya. Bisnis. Hari ini saudara melihat ada satu barang. Saudara tertarik untuk beli karena ada harapan bahwa besok barang itu harganya akan naik. Tapi ada keraguan-keraguan dan takut mengambil keputusan, takut mengambil langkah, akhirnya tidak mengambil keputusan. Nah, saya mau kasih tahu bahwa ketika Anda tidak mengambil keputusan untuk membeli barang itu, ketika besok harganya betul-betul naik, melonjak sampai 10%, 20%,
Nah, Anda tidak jadi mendapat untung, ya kan? Itu resikonya. Resikonya sudah kehilangan peluang. Peluang untuk dapat untung. Nah, sebaliknya, kalau Anda ambil, ternyata harganya besok turun, ya itu resiko rugi, ya kan? Nah, ini kan sebuah contoh yang sangat sederhana dalam hal mengambil keputusan. Sebab itu, saudaraku, mari kita pasang telinga rohani kita untuk peka dengar suara Roh Kudus memimpin. Roh itu berbicara, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, kepada 7 jemaat dikatakan bahwa Roh Kudus itu berbicara. Yang bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Roh itu berbicara, saudara. Masalahnya kita ini punya telinga, kita pakai atau tidak untuk mendengar. Telinga rohani, saudaraku. Ada satu peribahasa Yahudi yang berbunyi demikian. Orang yang paling tuli adalah orang yang tidak mau mendengarkan. Jadi kalau ada orang punya telinga tapi nggak mau mendengarkan, dia adalah orang yang paling tuli, dikatakan demikian. Ya, saudara, harapan kita semua hari ini kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap keputusan. Baik keputusan yang ringan-ringan, yang kecil-kecil, maupun keputusan yang besar. Dan Tuhan akan memberkati kita sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati.